Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga amanah Allah. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan khususnya nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian yang mendengarkannya. Menjaga amanah Allah sesederhana kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan pada kita dan menjauhi larangan yang Allah telah larang di dalam Al-Qur'an maupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, zakat, dan seluruh ibadah yang lainnya, maka itu adalah dalam rangka menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menghindari perbuatan maksiat, menghindari minum khamar, berzina, dan lain-lainnya, itu juga merupakan bagian dari atau contoh dari menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuannya juga sederhana, di mana ketika kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi peringatan untuk kita semuanya agar senantiasa kita berpegang teguh kepada apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Berarti tandanya kalau kita tidak memenuhi apa yang disampaikan setelah panggilan ini, maka iman kita yang dipertanyakan. Itu adalah konsekuensi daripada ketika kita tidak memenuhi atau tidak sempurna iman kita ketika tidak memenuhi apa yang disampaikan setelah panggilan iman ini. Apa kata Allah terusannya? Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru kepada kita umat Islam, orang-orang yang beriman juga, untuk tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkhianati Rasul, dan juga mengkhianati amanat yang diberikan kepada kita dari sesama manusia. Maka dengan kita tidak mengkhianati amanah yang diberikan Allah dan mengkhianati amanah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara apa? Ya tadi, dengan segala menjalankan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia, bagaimana caranya? Maka Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan juga kepada kita umat manusia untuk beribadah, amanah yang diberikan kepada kita adalah sebagai khalifah. Maka itu sebagai manusia yang diberikan amanah sebagai memimpin, mengelola, mengatur, dan menjalankan kehidupan di muka bumi ini, maka kita harus taat dan patuh kepada aturan-aturan yang diberikan
oleh kita sesama manusia, oleh pemerintah misalnya, oleh lembaga yang mengatur kita di dalamnya, selama itu tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Al-Qur'an dan hadisnya. Maka peraturan-peraturan ini kan dibuat untuk kemaslahatan umat, kebaikan sesama manusia kita selama berinteraksi sesama manusia. Maka ini harus kita taati. Ini adalah cara kita dalam menjaga amanah yang diberikan manusia kepada kita. Atau sesederhana kita dititipkan barang, dititipkan uang, dititipkan apapun oleh orang, maka harus kita sampaikan, harus kita amanah, harus kita pegang teguh apa yang dititipkan kepada kita selama kita mampu memegangnya atau melaksanakannya. Kemudian ancaman apa yang kiranya kita dapat ketahui daripada kita tidak menjalankan misalnya amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan Rasulullah dan amanah yang diberikan manusia. Maka ancamannya adalah atau konsekuensinya adalah hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat, dan juga Allah menyatakan bahwa azabnya sangat pedih di akhirat nanti. Walaupun begitu, jangan sampai kita di tengah-tengah kita menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita berlupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita menjalankan ibadah, walaupun di dalamnya pasti ada kesalahan kita sebagai manusia, maka diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada sesama manusia. Ancaman dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Beliau menyampaikan, ma khatobana Rasulullah SAW illa qala la imana liman la ahadalah wala dina liman la ahdalah. Hadis riwayat Ahmad. Anas bin Malik menyampaikan, Rasulullah SAW ketika memulai khutbahnya itu pasti mengucapkan apa di depannya? La imana liman la ahdalah. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang ketika tidak dapat dipercaya. Waladina liman la ahdalah. Dan tidak beragama atau tidak sempurna agamanya seseorang yang tidak dapat dipercaya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kepercayaan atau amanah ini asal katanya dari bahasa Arab juga sama dengan iman. Amanah dengan iman, asal katanya sama. Maka kepercayaan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menjalankan ibadah-ibadah dan juga bermuamalah kepada sesama manusia. Dan juga di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Apa salah satu keberuntungannya adalah walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janji mereka. Maka dari itu, kalau kita sudah dikatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikategorikan beruntung di dalam Al-Qur'an, maka sudah tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat. Kemudian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang repot adalah ketika kita menjaga amanah antar sesama manusia. Yang sering terjadi kesalahan, miskomunikasi dan lain-lainnya, itu adalah ketika kita menjalankan amanah dari sesama manusia atau sesama kita. Kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala
sambil diiringi dengan beristighfar. Cuma kadang-kadang kalau kita menjalankan amanah manusia dan kita salah, kita kadang-kadang lupa meminta maaf, lupa memohon maaf, lupa untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Maka dari itu amanah-amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita, apabila kita salah atau sadari kesalahan-kesalahan tersebut dan segeralah memohon maaf dan meminta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Karena ada salah satu ancaman yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur, yang terkenal sekali. Yang dipertaruhkan itu adalah keimanan kita, Pak, Bu. Apa kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayatul munafiqina salasun. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berkata, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan yang ketiga, ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga amanahnya, untuk menjaga iman Islam kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada pada jalurnya, dan juga amanah daripada orang-orang yang kita diberikan amanah padanya, maka kita harus jaga satu persatu dengan semaksimal kita, semampu kita. Maka kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, apalagi amanah yang diberikan orang lain, maka sudah kita lepaskan saja dan kita akui saja bahwa kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, karena semua akan dipertanggungjawaban di akhirat nanti, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kita dalam menjaga amanah daripada sesama kita manusia adalah yang pertama, memelihara nikmat Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, dan ilmu. Maka dengan apa yang kita miliki, ini juga salah satu cara kita untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kesehatan, harta, ilmu yang telah diamanahkan kepada kita, anak-anak juga termasuk. Kemudian berkata apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi apa yang dikatakan kepada kita, apalagi dari orang lain. Dan informasi itu sangat penting, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Ini juga salah satu contoh kecil untuk kita menjaga amanah dari sesama manusia. Kemudian menjaga rahasia, ini juga penting. Barangkali Bapak Ibu adalah orang yang dipercaya untuk memegang cerita dari seseorang karena masa lalunya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu harus menjaga rahasia tersebut agar supaya tidak menjadi bumerang nanti ketika di akhirat kelak orang yang bercerita kepada kita memberikan pertanggungjawaban, memohon pertanggungjawaban kepada kita karena aibnya atau ceritanya telah dibuka oleh kita karena kita tidak amanah memegang ceritanya. Kemudian salah satu juga yang kita bisa lakukan untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita adalah tidak menyalahgunakan jabatan yang kita terima. Ini juga menjadi peringatan untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan amanah jabatan, baik itu di pemerintah atau di sosial ataupun di lembaga-lembaga yang lainnya. Maka gunakanlah jabatan sesuai dengan juga fungsinya, tupoksinya. Jangan sampai jabatan-jabatan yang diberikan justru menjerumuskan kita, merugikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga contoh yang lain adalah memanfaatkan sumber daya yang diberikan kepada kita.
apakah sumber daya alam, apakah sumber daya manusia yang kita kelola, maka itu juga adalah sarana atau contoh kita dalam menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian berlaku jujur dan adil di dalam kehidupan kita. Memperlakukan anak kita secara adil, memperlakukan teman-teman kita secara adil, dan juga memperlakukan semua orang tanpa terkecuali secara adil. Bahkan adil adalah yang sangat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Berkata adillah, berbuat adillah, berlaku adillah, karena sesungguhnya itu adalah mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih dan witir yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menjalankan ibadah dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga amanah antar sesama kita manusia dengan menjalankan tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan dengan semaksimal yang kita bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir saya ingin mengucapkan di akhir Ramadan ini, di malam yang ke-27, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Dan juga saya memohon maaf secara pribadi apabila ada tutur kata, perlakuan, perbuatan, tindakan yang salah di mata Bapak Ibu sekalian, agar senantiasa dapat kita setelah dari Ramadan ini kita tidak ada kesalahan di antara kita, tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita, dan saling memaafkan di antara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat tarawih kita, zakat fitrah kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain selama kita di bulan Ramadan. Dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan kita nanti ibadah. Mudah-mudahan kita sampai ke akhir Ramadan dan kita merayakan Idul Fitri dengan perasaan yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.